Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi uji normalitas dan uji homogenitas ya. Baik. Uji normalitas terlebih dahulu yang akan dibahas. Uji normalitas ini berguna untuk menentukan data yang dikumpulkan itu berdistribusi normal atau tidak. Ada banyak cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode chi-square. Yang kedua, pakai metode Kolmogorov-Smirnov ya. Yang ketiga Lilliefors, dan keempat Shapiro-Wilk ya. Mau pakai cara nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu sama saja, bebas ya, hasilnya pasti juga akan sama. Baik, akan Ibu coba bahas untuk metode chi-square terlebih dahulu. Rumus yang digunakan ini yang perlu diingat ya. Lambang dari chi-square ini adalah x kuadrat. Rumusnya ini artinya sigma. Sigma ini jumlah ya. Jumlah dari artinya jumlah dari yang ini. Ya. OI dikurang EI kuadrat per EI. Nah, nanti kita coba bahas langsung contoh soal, keterangannya sudah jelas di sini, silakan dibaca. Nah, sebelum menggunakan metode chi-square, kita cek dulu apakah data atau masalah kita itu memenuhi syarat penggunaan metode chi-square ya. Syarat yang pertama adalah dia datanya harus berkelompok atau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, jumlah datanya lebih besar dari 30. Kalau jumlah datanya cuma 20 nggak boleh pakai chi-square ya. Kalau 100 berarti boleh. Nah, ini adalah kriterianya nanti. Setelah dapat, nanti kita bandingkan nih nilai kuadrat hitungnya dengan kuadrat tabelnya ya. Nah, contoh soalnya ini. Oke. Ada data tinggi badan mahasiswa. Jumlahnya 100. Berarti kalau jumlah 100, kita boleh pakai chi-square. Cek untuk syarat satunya lagi. Dia berbentuk tabel distribusi frekuensi enggak? Tabel distribusi frekuensi itu yang seperti apa? Yang kayak gini, pakai rentang seperti ini namanya distribusi frekuensi. Jadi kedua-duanya memenuhi syarat. Berarti kita boleh pakai chi-square ya. Nah, apalagi yang diketahui alfanya 5%. Terus min rata-ratanya adalah 157,8, standar deviasi 8,09. Ini soalnya sudah diketahui rata-rata dan standar deviasinya. Kalau memang tidak diketahui silakan dicari ya. Rumus X bar sama standar deviasi ini sudah kita pelajari sebelumnya. Langkah untuk menyelesaikannya pertama, karena kita mau menguji ya, menyelidiki, menguji, harus ada pernyataan hipotesisnya terlebih dahulu. Ada H0 dan ada H1. H0 ini adalah kondisi ideal yang diharapkan dari permasalahan, artinya dia populasi tinggi badan mahasiswa itu berdistribusi normal ya. Yang H1-nya kebalikannya, yaitu tidak berdistribusi normal. Langkah kedua, kita tulis nih alfanya. Alfa yang diketahui 5%. Signifikansi 5% berarti alfanya 0,05. Yang ketiga baru kita selesaikan mencari X kuadratnya ya. Nah, Ibu coba sampaikan yang di Excel ya. Oke. Nah, ini datanya ya. Tinggi badan ada kelas 140 sampai 144 sampai dengan 170 dan 174. Min-nya diketahui, standar deviasi diketahui. Untuk mencari ini, langkah pertama yang harus kalian kerjakan yaitu yang pertama mencari batas bawah dan batas atas. Batas bawah dan batas atas ini gimana mencarinya? Kalau batas bawah artinya yang ini setiap kelas dicari batas bawahnya 140 kurang 0,5, 145 dikurang 0,5 sampai 170 dikurang 0,5.
Kalau batas atas dia di jumlah 144 ditambah 0,5 sampai dengan 174 ditambah 0,5. Kita coba ya. Kalau pakai rumus Excel harus ada sama dengan, baru dia masuk formula ini dikurang 0,5. Maaf salah ketik ya, dikurang. Oke, sama dengan, dan ini ditambah 0,5. Enaknya kita bisa ngedrak langsung. Kalau kalian mau pakai kalkulator silakan, boleh bebas ya. Sudah dapat itu, kita cari Z. Oke, Z, dua-duanya Z batas bawah, Z batas atas ya. Rumus Z apa? Masih ingat nggak Z rumusnya apa? Z itu adalah X min X bar per SD ya. Ingat itu rumusnya, nggak boleh dilupa. Di sama dengan yang ini, berarti batas bawah yang ini dikurang X barnya mana? Min ya. Oke, bagusnya dia dalam kurung supaya ada urutan prioritas pengerjaan, dibagi SD-nya mana? Ini klik SD. Oke, yang batas atas berarti sama dengan buka kurung yang ini dikurang X barnya, tutup kurung, dibagi yang ini. Oke, selanjutnya bisa kita drag, cuma kayaknya ini harus diedit ya rumusnya, karena dia bergerak. Lihat ini kenapa dia salah ya, C13, C14 dia bergerak, ini C14, C15, karena seharusnya adalah C12, C13 ya. Silahkan diubah sendiri ya. Ini berarti 12, 13 sampai selesai. Silakan dicoba. Baik, dilanjutkan ya sampai akhirnya dia ketemu yang ini. Nah, udah selesai semua. Langkah selanjutnya menentukan PI-nya. Peluangnya PI untuk batas bawah, PI untuk batas atas ya. Caranya gimana? Ini pakai tabel nih. Tabelnya kita buka dulu. Oke, ini tabelnya. Nanti Ibu bagikan ya tabelnya, masukkan ke Moodle. Untuk bisa kalian lihat, Ibu akan ajarkan gimana membacanya. Lihat ini ya. Satu-satu. Untuk yang ini, Z yang pertama, min 2,26. Untuk yang tabel, negatif positif nggak usah dihiraukan terlebih dahulu ya. Dibiarkan saja, ambil positifnya ya, 2,26. Oh ya, sebelum kita cari, kita bulatkan 2 desimal supaya seragam nanti ya. Oke, ini lebih gampang, lebih kecil. Negatif 2,26 berarti cari yang 2,26. 2,2-nya lihat di sebelah kiri nih, 2,2 ya. 6-nya di sini. Lihat 2,26. 2,26 berarti ya. Nah, ini nilainya 0,4881, tulis di sini. 0,4881. Sekarang cari yang selanjutnya 1,64, sebelah kiri cari 1,6. 4 cari di sini berarti ya. Mana tuh? Hati-hati ya, salah ya. Nah, berarti 0,4495. Ibu kasih contoh lagi di sini. Untuk ini, yang ini 1,64 sama ya, berarti 0,4495. Cari yang 1,03. Mana 1,0? Kiri 1,0, yang sebelah sininya 3. Berarti yang ini 0,3485. 0,3485. Silakan diteruskan sampai yang 2,06. Baik, dilanjutkan. Selanjutnya ya, kita akan mencari selisih PI-nya. Ini ada PI batas bawah, ada PI batas atas. Yang akan kita cari adalah selisih PI-nya ya. Nah, perlu diketahui ini, lihat nih tandanya, negatif dengan negatif, negatif sama negatif, negatif sama negatif, negatif sama positif, positif, positif gitu ya. Hati-hati ya. Kalau mencari PI, ketika dia tandanya sama, caranya PI-nya
PIBB dikurang PIBA. Tapi kalau dia tandanya berbeda, satu negatif kayak gini yang tengah, satu positif, mencari selisihnya harus dijumlahkan ya. Coba kita cari satu-satu. Yang ini berarti kan, lihat ininya, negatif sama negatif ya. Berarti dikurang. Oke, yang ini juga negatif sama negatif, berarti sama dengan dikurang. Jadi ya, ingat ya, untuk C-square ini juga tandanya negatif sama negatif, berarti juga dikurang. Negatif sama positif, dia ditambah. Ya, ingat kalau tandanya berbeda harus ditambah. Sama dengan ini, positif sama positif, tandanya sama, berarti dikurang. Ini juga positif-positif tandanya, berarti kita kurang. Oke, selesai. Ya, kita sesuaikan dengan ini ya. Nah, kalau selisih dia karena selisih nggak mungkin negatif ya, tinggal diubah nanti 0,2135 ya. Negatifnya kita hapus ya, 0,2135 0,1298 0,0538 karena konsep selisih itu pasti positif ya, nggak mungkin negatif. Oh, ini jumlahnya tadi di soal. Kita cek. Nah, ini 7 ya. 10 itu tinggal kita tulis saja di situ ya. Ntar kita kecilin. 7, 10, 16, 23, 21, 17, dan 6. N besar itu jumlah ini. Sama dengan sum. Sum itu jumlah. Kita jumlahin yang ini ada berapa ya. Oke, 100. Nah, untuk EI berarti P-nya dikali N. Ini P selisihnya ya. Sama dengan yang ini dikali area bintang kali 100. Sama dengan yang ini dikali 100 juga ya. Sama yang bawahnya juga dikali 100. Sama dengan dikali 100 sama dengan yang ini dikali 100. Aduh, ada tanda garis miringnya ya, terketik tadi. Oke, sama dengan yang ini juga kita kalikan dengan 100 sama dengan yang ini dikali dengan 100. Sampai di sini dulu. Kita lihat. Oke, nah sudah selesai EI. Kita baru dapat EI nih. Untuk apa EI? EI ini mengarahkan ke rumus ini nih. Oke, EI mengarah ke rumus yang ini ya. Kita ganti ininya dulu. EI mengarah ke sini. Kita baru dapat si ini nih. Nah, sedangkan tujuan kita adalah mencari keseluruhan ini ya. Oke, sekarang Ibu coba buka di sini buat gampangnya. Oke. Kursor aja dulu ya. Nah, Ibu mau buka yang ini nih. Biar kalian mengarahkan kalian ya. Oke. Kita hapus dulu yang ini bekas kemarin ya.
clear canvas. Oke, Ibu mau kasih penjelasan sedikit ya. Kalau misalnya rumus yang kita mau adalah x kuadrat sama dengan sigma k, I-nya mulai dari 1 dari OI min EI dikuadratkan per EI. Ingat ini artinya adalah apa? Sigma itu jumlah. Berarti mau dicari O yang 1 dikurang E yang 1 dibagi apa dulu ya, ini terketik nih. Saya ngapusnya ya. Ini aja langsung lah ya. Jadi karena jumlah, jadi O yang ke-1 dikurang E yang ke-1 dibagi E1 yang ini kuadrat, nanti dijumlahkan dengan yang O yang kedua dikurang E yang kedua dikuadratkan dibagi dengan E yang kedua sampai dengan, kalau dia 7 berarti sampai dengan O7 dikurang E7 kuadrat dibagi E7, seperti itu. Ya. Oke, nah sekarang kita arahkan nih. Kan maunya yang kita butuhkan adalah OI min EI kuadrat per EI. Nah, kalau kita pakai Excel berarti harus kita kondisikan tuh. Tabel apa saja yang kita butuhkan. Berarti cari dulu OI harus ada, EI-nya harus ada. Terus apalagi? OI dikurang EI dulu. Terus karena dia kuadrat harus OI dikurang EI kuadrat. Apalagi yang dibutuhkan? Baru keseluruhannya ya. Kalau pakai Excel kan harus bertahap, kecuali pakai kalkulator. Boleh, bebas ya pakai apa aja. Per EI. Nah, ini berarti harus ada tabel-tabel ini ya. Kita kembali ke Excel dulu. Oke, nah kata Ibu tadi, tabel apa saja yang kita butuhkan. Berarti EI sudah ada, OI sudah ada. Yang kita perlukan tadi sesuaikan dengan rumusnya. OI kurang EI ya. OI dikurang EI, yang ini kita butuhnya OI dikurang EI kuadrat. Berarti kalau kuadrat kalinya 2 kali ya. Oke, yang ini baru keseluruhannya, X besarnya ya. Oke, OI dikurang EI, mana OI? Sama dengan OI-nya ini dikurang EI-nya ini. Makanya enaknya kalau tabelnya sudah ada, kita tinggal pakai rumus Excel ya. OI dikurang EI sama dengan 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 6-nya dikurang 5. Oke, kalau kuadrat gimana? Ini dikali nih. Oke, coba kita drag, bisa nggak ya? Bisa ya. Oke, nah sekarang yang X. Yang X-nya keseluruhannya, berarti OI min EI kuadrat dibagi EI ya. Berarti cara nyarinya sama dengan yang ini dibagi dengan EI. Oke, ini. Ya, sama dengan ini dibagi EI. Hati-hati terbalik ya. Sama dengan yang kuadratnya dibagi dengan EI-nya. Sama dengan yang kuadratnya dibagi dengan EI-nya. Sama dengan yang ini dibagi dengan EI-nya.
sama dengan yang ini dibagi dengan, oke, hati-hati ya. Oke, bentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang lihat ke rumusnya nih. Rumusnya apa? Sigma. Berarti kalau sigma jumlah, kita akan menjumlahkan semua ini supaya dapat X kuadratnya. X kuadratnya sama dengan sum. Sum itu jumlah ya. Mana aja yang mau dijumlahkan kita drag. Oke, ini adalah nilai X kuadratnya. Kita kembali ke sini. Dapatlah kita sigmanya dalam 4,39, benar? Oke, sampai pembulatan saja ya. Selanjutnya akan dicari X kuadrat tabelnya dengan panjang kelas dikurang 3. Kenapa 5 kurang 3? Kita cek. 140 sampai 144, 140, 141, 142, 143, 144. Berarti panjang kelasnya adalah 5 ya. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Berarti DF-nya sama dengan 2. Alpanya 0,05. Lihat di mana. Ini nanti tabelnya Ibu masukkan ya. DB-nya oke, 2, 0,05. Nah, ini dia nilainya. DB-nya 2, alpanya 0,05, jadi 5,991 ya. Nah, sekarang selanjutnya kita gambarin nih. Gimana sih cara gambar ini, kan sama kayak apa? Itu kurva normal ya. Kurva normal kan bentuknya seperti ini ya. Set. Nah, ini angkanya 5,991. Yang kita dapatkan tadi yang mana? Yang ini. Ini di mana letaknya? Kalau pada garis bilangan sebelum apa sesudah 5,991? Yang jelas dia sebelum, pasti di sini ya. 4,39. Nah, ini letaknya. Sekarang kita kembalikan ke sini. Lihat syaratnya. Hitung kita tadi lebih kecil apa lebih besar? Ini kan syarat. Nah, ini yang memenuhi. 4,39 kita tulis ya biar enggak susah. 4,39 yang ini dapatnya tadi dari tabel 5,991 ya. Oke. Nih. 5,9 salah terbalik, sorry. Yang ini ya, lebih kecil. 4,39 lebih kecil dari 5,991. Kesimpulannya apa? H0 diterima, HA ditolak. Nih, H0 diterima, HA ditolak. Lihat H0-nya mana? Berarti yang diterima adalah dia berdistribusi normal. Kesimpulannya seperti itu.